Oh, oke. Halo Ara. Hai Jo. Hai. Waduh, ini senang banget nih ketemu sama Ara nih. Oh gitu. Iya dong. Kita terakhir kita ketemu kayaknya baru berapa bulan yang lalu ya? Iya, berapa bulan yang lalu. Baru berapa bulan lalu, dan kebetulan kita juga lagi ngerjain satu project waktu itu yang juga sebenarnya adalah pertemuan tari dan Nyanyi. Pertemuan tari dan dengan banyak hal sebenarnya ya, dengan banyak hal gitu ya, dan sebenarnya nanti kita bisa perbincangan lebih jauh gitu bagaimana dari proses-proses Ara sebelumnya gitu kan. Aku kenal Ara dari penari, kemudian Ara juga scriptwriter, dan kemudian sekarang Ara menjadi koreografer, dan treatmentnya sekarang adalah digital dance. Digital gitu, kan. dance ya. Ini kan ada eksplorasi baru tentunya gitu kan, dan inovasi-inovasi baru yang ditawarkan dari Ara dan juga tim produksinya gitu. Nah, Ara, kita mungkin mulainya dulu gitu. Ara sekarang umur berapa sih, Ra, kalau boleh tahu? Aku 21 tahun. 21 tahun ini sebenarnya umur yang sangat muda dan sangat semangat nih ya, lagi membara gitu kan. Ara mulai nari dari kapan gitu, terus kebayang nggak sih dulu Ara bakal kayak jadi Ara yang sekarang gitu lah? Aku jujur nggak kebayang sama sekali sih. Aku tuh mulai serius nari tuh umur 13. Terus dulu aku nggak mau jadi penari. Dulu nggak mau jadi penari? Nggak mau, aku mau jadi matematikus. Wow. Karena aku kayak suka banget sama pelajaran matematika. Terus habis itu aku kalah Olimpiade Matematika. Terus aku ikut Olimpiade Matematika. Terus aku satu Jakarta Selatan nomor 4. Terus habis terus habis itu kayak galau banget kalah, terus kayak ibu aku kayak ya udah, emang kamu nggak bisa jadi matematikus, kamu jadi penari aja, besok kamu ikut kelas balet. Terus oke. Ya udah, habis itu aku jadi penari kayak sekarang. Tapi aku ngerasa bersyukur banget sih, maksudnya aku jadi penari karena kalau nari itu kita kayak, aku ngerasa kayak terbang gitu. Aku nggak tahu kenapa, aku ngerasa kayak kita sangat in the moment, tapi also kita not in the moment, gitu nggak sih, Josh? Wow, itu menurut aku pengalaman yang sangat spesifik dari Ara ya, dan itu kamu ngejelasinnya tadi dengan sangat baik. Waktu nari itu kita kayak in the moment, but at the same time not really in the moment, gitu kan? Kenapa gitu? Ini menarik nih, gitu. Kayak kita hidup, tapi kita juga kadang-kadang kalau kita kayak hidup, kita kayak sadar gitu. Oh, aku gimana gitu. Nah, tapi kalau nari, kalau misalnya kita udah into it banget gitu, rasanya kayak whatever we do gitu, itu nggak apa-apa gitu. Jadi that's living gitu, bukan living sadar as in kayak oh gue harus gini, gue harus gitu. Tapi sometimes kalau udah in the moment kayak ya udah gitu, just be yourself and people will enjoy watching you gitu. Ya, aku jadi penasaran nih sebenarnya nih ya. Dulu Ara bercita-cita jadi matematikus. Iya. Jadi menjadi matematikus, lalu kemudian menjadi penari. Ada menemukan same feeling above the differences or totally different things? Kalau matematikus it's like kalau misalnya kamu kayak bener ngelakuin rumusnya atau kayak itu, but I think it's totally different feeling sih. Dan I'm so grateful that aku memilih ini gitu. Bukannya aku menyalahkan matematikus, maksudnya I'm sure ada orang yang ngerasa kayak really alive doing math, tapi kayaknya aku ternyata ngerasa really alive dancing gitu. Ya, jadi di umur kamu yang sangat muda sekarang, kamu udah reinvent yourself gitu ya, menemukan diri kamu yang baru gitu. Tapi tentu kedepannya nanti akan ada Ara yang baru lagi kan gitu. Yes, itu semoga, dan aku percaya pasti kita semua akan terus berkembang gitu. Nah, ketika Ara masuk di Dance Digital Lab gitu kan, di program ini Ara adalah sebagai koreografer gitu kan, sebagai koreografer. Kemudian bekerja bersama, boleh diintroduce nggak timnya Ara? Oke, tim aku keren-keren banget. Produser aku Nala Amrita. Ya. Yang seniman digitalnya Hari Setiawan namanya. Hari Setiawan dan Nala Amrita sebagai produser gitu ya. Di dalam kerja kolaborasi ini gitu kan, antara Ara sebagai seniman tari, Mas Hari sebagai seniman digital.
lalu Nala sebagai produser gitu. Ini bagaimana kamu merasakan dinamikanya gitu? I'm pretty sure sebenarnya ada hal yang berbeda ketika satu proses kolaborasi itu dilakukan dengan tim yang kecil dan intim gitu kan? Iya. Nah itu gimana tuh rasanya gitu? Aku ngerasa sangat bersyukur sih dapat tim aku ini. Maksudnya gimana ya Josh? Maksudnya dinamikanya gimana? Maksudnya kejadian kerjasamanya gimana? Bagaimana misalnya di dalam mempertemukan konsep dan pemikiran Ara sebagai koreografer, terus kemudian pemikiran Mas Hari, lalu di situ biasanya kan di tengah-tengah nih ada produser nih si Nala gitu kan. Biasanya kan untuk sinergi di antara ketiga teman-teman ini ya, ketiga di antara kalian ini biasanya kan ada ya tidak selalu lurus lah, let's say begitu. Kadang-kadang kita mesti detour gitu kan. Tapi nah gimana tuh? Bisa cerita nggak sedikit urusan dapur produksi kalian gitu? Aku bersyukur banget kalau sama Hari. Aku kan sama Hari, aku seniman tarinya, Hari seniman digitalnya. Maksudnya aku sama Hari ternyata suka nonton film yang sama. Suka sama sutradara yang sama, misalnya Quentin Tarantino gitu. Jadi aku ngerasa kayak, kita bikinnya moodnya kayak gini aja. Nah terus dia oke gitu, terus lihat referensinya aku sama dia tuh ternyata bisa sama gitu. Oh yang gini ya Har, iya lihat yang ini. Jadi kayak untung banget kali ini aku sama seniman digitalnya moodnya sama taste-nya tuh connect gitu. Tapi aku sama Hari dua-duanya kayak suka keasikan gitu. Suka keasikan sendiri sama suka pengen revisi lagi, pengen ini. Nah, untungnya Nala tuh galak. Jadi Nala kayak nggak bisa, pokoknya tanggal segini kita udah harus ini, nggak bisa tanggal ini. Nah, untung kita semua takut juga sama Nala, karena Nala kalau marah serem. Jadi kita, jadi dinamikanya kira-kira kayak gitu. Oke, jadi buat teman-teman nih yang nonton nih ya, produser tuh harus galak. Kalau enggak, jadwal produksi mundur semua. Nah, ini kaitannya dengan jadwal produksi ini kan dengan penggodokan ide gitu kan, membentuk konsep, terus treatment. Ini kan sebenarnya nggak gampang ya. Tari ketemu media baru gitu. Terus prosesnya aku bayangkan itu bukan proses yang tapi ada rentetan-rentetannya gitu kan, ada production dan post production tentunya kan. Nah, Ara waktu bisa cerita latar belakang dari karya Ara nggak? Mungkin kita masuk dari situ dulu. Karya Ara ini judulnya adalah If, betul? If, iya. Ya. Nah, latar belakangnya apa gitu? Jadi aku mikir, maksudnya judul If itu kan sebenarnya jika, kalau misalnya gitu, gitu kan kalau misalnya kita bahasa Indonesia. Tapi kita jadiin if itu sebuah statement gitu. Jadi statementnya tuh jika gitu. Maksudnya statementnya itu adalah sebuah statement ketidakjelasan gitu. Menurut aku. Jadi maksudnya aku kan sempat nonton banyak hal, sempat ngobrol sama beberapa teman aku tuh sekarang ada gender namanya non-binary. Yes. Iya kan? Non-binary. Jadi NB kalau kita NB, iya. Bukan nggak dipanggil, kalau di bahasa Inggris nggak dipanggil she, nggak dipanggil he, dipanggilnya they. Iya. Jadi maksud aku kayak ya jadi dia bukan perempuan, bukan laki-laki, tapi dia adalah NB itu gitu. Jadi sebenarnya nggak bisa dibilang jelas kan. Itu kalau sebagai sebuah statement dia ada di tengah-tengah gitu, abu-abu. Makanya judulnya If gitu, menurut aku sih gitu. Wah, ini menarik sekali gitu. Lalu kemudian dibungkus dengan satu referensi yang tadi kamu sempat share gitu kan. Referensinya adalah Tarantino Quarantino. Iya. Ya. Boleh kasih tahu nggak sih sebenarnya film apa yang jadi referensi kalian specifically? Sebenarnya jujur cukup banyak, tapi ada film anime judulnya Cowboy Bebop. Ada film animasi FX namanya Archer, sama Kill Bill. That's nice ya. Ketika kamu bilang Kill Bill, aku langsung kayak wow, iya gitu. Nah, dari Ara sebagai koreografer, sebagai scriptwriter, tentu asupan keseharian ya, kayak
nggak cuman sekedar nonton karya-karya tari, nggak Yes. sekedar nonton, nggak sekedar latihan nari, Mm-mm. tapi juga nonton film-film, Yes. dengerin musik-musik gitu ya. Yes. Akhirnya jadi referensinya jauh lebih kaya gitu ya, lebih Iya. rich gitu. Ini menurut aku satu penawaran yang bagus Iya. ya buat dibagikan ke teman-teman semua gitu. Jadi kita perlu selalu memperkaya diri sendiri gitu ya. Dan aku harap di dalam program Dance Digital Lab ini juga saling memperkaya kita semua gitu ya. Dari Ara, Mas Hari, Nala pun juga Iya. seperti itu gitu. Nah, sedikit aku pingin Ara bisa share gitu ke teman-teman gitu. Dalam 2 tahun belakangan ini kan tari itu secara tanda kutip berubah bentuk gitu ya. Yes. Jadi lebih digital ya. Lebih digitalized gitu Iya. kan. Kita tidak nonton lagi di panggung, kita nontonnya di layar, otomatis ada somehow interaksi yang berbeda gitu antara penonton dengan yang ditonton gitu kan. Dan Ara melakukan dengan tim produksinya, dengan Eki Dance Company juga cukup intens Yes. gitu kan dengan treatment-treatment ini. Menurut Ara, kalau misalnya Ara nih ya, perlu membayangkan 10 sampai 15 tahun lagi, what do you think will happen for a dance scene gitu? For a dance scene. Iya. Aku ngerasa, oke, kita nggak expect pandemi will happen kan. Maksudnya Yes. kita terbiasa, apalagi tari mungkin ya kita lebih terbiasa untuk pentas di panggung gitu. Terus sekarang kita seniman-seniman panggung semuanya adjust to the digital stage, right? Nah, aku ngerasa if we go back ke dunia tanpa pandemi pasti akan menjadi gimana ya Josh? Pasti akan jadi kayak, karena kita udah kebiasa juga nih sama panggung digital and banyak banget hal-hal yang seru tentang panggung digital gitu. Mungkin nanti akan terjadi hybrid kali ya. Maksudnya panggung Tapi juga real iya. tapi digital gitu. I Iya, think iya. itu Jadi lebih seru banget. Aku jadi ngebayangin yang tadi pertama kali kamu bilang to be in the moment, but Iya, at the same but time not not in in the the moment. moment gitu kan. Iya. So kita bisa narik konsep hybrid bahkan bisa sejauh itu jadinya jangan-jangan Iya. ya gitu. Bahwa the liveness itself ya. Iya. We are questioning the liveness itself. What is the liveness anyway gitu kan? Iya, heeh. Iya. Mungkin kayak gitu ya, 10-15 tahun lagi aku berharap makin banyak seniman-seniman tari yang pasti bebas berkarya gitu. Dan maksudnya, digital stage kita udah kulik sampai segimana, panggung real udah kita kulik sampai segimana, jadi seniman 15 tahun lagi akan jauh lebih bebas pasti. Oke. Karena lebih banyak fasilitasnya. Kita sama-sama memandang optimis terhadap apa yang akan terjadi di masa depan. Semoga. Dan tentunya aku looking forward untuk melihat karya-karya Ara berikutnya. Oke. 1 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi gitu. Aku excited banget. Dan buat teman-teman yang belum menonton karya If, teman-teman bisa langsung saksikan karya If di website gcon.id gitu ya. Dan mungkin aku ya tiba-tiba aku kehilangan kata-kata. Oke. Speechless. Ya speechless. Tapi Ara bisa kasih sedikit, not sedikit tapi bisa share bagaimana Ara tips and tricksnya ketika memulai satu proses kolaborasi. Apapun konteksnya, tapi apa yang menjadi tips and tricks buat Ara untuk mempertemukan pemikiran Ara nih ya, lalu kemudian dengan kolaboratornya gitu, bisa di-share nggak ke teman-teman? Kalau menurut aku, kita harus tahu personality kita tuh apa gitu. Oke. Dengan begitu, dan kita harus menghargai juga personality orang gitu. Kalau misalnya kayak berbagai personality menjadi satu akan menjadi karya yang indah gitu, udah pasti. Tapi kadang-kadang ada orang yang terlalu kayak, terserah kamu mau gimana gitu. Itu juga nggak jadi dong, karena kan kolaborasi kan harus, ya bener-bener ada A, ada B gitu. Yeah. Tapi kadang-kadang ada yang, gue mau gini gitu, nggak mau dengerin. Itu nggak akan jadi kolaborasi yang enak. Tapi ada juga yang kayak, terserah saya mau ikut aja. Itu juga Not really good not gitu ya. really good. Jadi menurut aku, kalau kita tiap hari berusaha menghargai personality orang, menghargai background orang, apa segala, lama-lama personality kita juga akan jadi gitu, jadi mateng. Dan jadi tiap kali ada karyanya kamu gitu, ada karyanya siapa, ini pasti Josh nih gitu, ini pasti Ara nih, karena kayak berasa banget personality-nya gitu. Oke.
Kalau gitu terima kasih banyak Ara, sungguh sangat elaboratif. Aku seneng banget denger cerita dari backgroundnya Ara yang dulu pinginnya jadi mathematician, tiba-tiba sekarang jadi penari gitu kan, dan apa ya, sangat well grounded menurut aku, dan terima kasih banyak untuk waktu Ara hari ini, dan kita akan segera ketemu kapanpun ya. Kapanpun kita akan segera ketemu lagi gitu. Karena kita pasti sering kolaborasi. Oke, tentunya. Terima kasih banyak Ara, dan ya, sampai jumpa teman-teman. Dadah.